Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amaddana bini'amin min indih. Hamdan liman hadana ila taysir wa nafa'ana bil ulumi minal yasir. Salatan wa salaman daimaini ala man khuluquhul mahbubu katsir wa bi risalatihi tabayyana al-bashir wan nazir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil mi'ad, amma ba'du. Yang saya hormati, yang sama-sama kita muliakan para alimil ulama, khususnya para kiai sesepuh, tokoh masyarakat yang ada di tengah-tengah kita, yang hadir pada kesempatan kali ini, wabil khusus guru kita Al-Ustaz Luqman Hakim Zainuddin. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, diberikan kelapangan rezeki, keberkahan keluarganya. Saya ketemu beliau bilang tadi waktu itu acara di rumah Kiai Soleh Mahmud, pas kebetulan beliau ceramah saya dengerin. Waktu itu lagi zaman pilpres, udah bakar dikit. Kita doakan mudah-mudahan juga ulama kita yang hadir di tengah-tengah kita, Bapak Haji Matsani, Bapak Haji Hamzah, Bapak guru kita Bapak Ustadz Ruslan, Haji Muhammad Siddiq, Bapak Haji Bunyamin, Haji Mukhtar, baru saja pulang Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, Khalifah Kuitang. Al-Habsi ini yang nulis salah, yang nulisin salah, jangan salahin saya. Beliau Al-Habsi Khalifah Kuitang. Nanti besok tanggal 13 mulai pengajian Sahihul Bukhari lagi 8 hari, merupakan adat kebiasaan di Kuitang, pakai sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau nyuruh tadi saya biar datang bareng-bareng, cuman bukan terbuka untuk umum, khusus biasanya Habib Jindan, Habib Ahmad bin Jindan, semuanya ada dikit orang datang. Itu adat istiadat Kuitang. Juga tak lupa pula tokoh masyarakat, Ketua RW 10 Bapak Tony Puji Hartono. Bener ini RW ada Pak RW, ini aman nih acara sampai jam berapa nih saya ngomong nih. Juga sekaligus peringatan haul almarhum Bapak Anwar Siddiq bin Siddiq. Iya, emang saya diundangnya cuma WA doang. Saya ini belak-belakan aja ini. Lagi musim corona manggung di sini doang. Bukannya saya kagak mau keluar, emang kagak ada undangan. Enggak, kemarin undangan di Bekasi, orang undang Ustadz 2 bulan sebelum acara. Datang ke rumah jauh, haul muridnya Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari Bekasi, pimpinan pondok pesantren An-Nida. Tiap tahun saya yang ceramah di sono, haul kiai. Saya kagak pergi, emang lagi kencang begini, bini kagak ngasih lagi. Baru punya anak 1, bini juga baru 1. Jangan salah tafsir. Kagak dikasih berangkat sama orang tua, kagak berangkat. Sekarang saya datang kemari walaupun WA, emang pesen dari guru saya, lu kalau ntar ngajar jangan belagu. Lu di SMS temu pinggir jalan suruh datang aja.
Karena itu keberkahannya kita nggak tahu dari situ mana datangnya keberkahan. Ada yang undang mendadak, ini termasuk mendadak juga. Saya diundang 2 bulan, ini berapa kali ada ya? Sebulan apa seminggu? Sebulan. Diundang sebulan sebelum acara. Biasanya mah berbulan-bulan. Emang sekarang lagi kagak ada maulid, kita sikat juga dah. Pengajian saya tutup semua. Ini undangan mendadak nggak apa-apa. Biasanya emang beda mendadak sama jauh. Coba bapak-bapak beli tiket pesawat. Kalau beli tiket pesawat, yang bookingnya, bayarnya setahun sebelum berangkat, itu mah murah. Kalau yang besok mau ke Bandung, besok mau ke Bali, belinya di bandara, itu biasanya rada. Jawab aja dewek. Lah iya, lagi biasanya mendadak enak kadang-kadang. Orang dikawinin mendadak, enak gak? Enak. Ada yang enakan lagi, tahu bulat digoreng dadakan. Laku nggak tuh? Juga pembawa acara kita masih ada tuh. Kata bapak yang di Instagram viral bener dia. Saya udah follow, saya kagak di follow balik. Ntar gua blok biarin dah. Saya mau cuma pantun mulu. Saya kasih pantun buat dia atuh. Dia udah kawin apa belum? Belum. Saya kasih buat dia pantun atuh, ntar lu bales. Empok entin punya adek. Adenya namanya Sarbini. Nggak ada Sarbini kan ini? Empok entin punya adek. Adenya namanya Sarbini. Kata baba emang cincinnya gede. Cuman cemen dia emang nggak punya bini. Balas dah, pikirin tuh. Aneh bayar cash, main-main orang Kosambi pantun, bah. Cuman yang namanya cincin mah penting. Anak laki kalau bisa pakai cincin. Cincin sunnah Nabi. Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhattamu wa kana khatamuhu min wariqin. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai cincin. Cincinnya dari warik. Kalau warok bahasa Arab artinya kertas, kalau warik artinya perak. Peraknya Nabi dari Habasyah, dari Ethiopia, khusus di order, pre-order zaman sekarang bahasanya. Tuh Nabi punya cincin tulisannya Muhammadun Rasulullah. Tuh cincin Nabi, maka anak laki cakep pakai cincin. Anak laki cakep pakai cincin tuh ada pantunnya juga. Aki-aki lagi bersin. Orang mati rumah kagak dibawa. Kalau laki-laki pakai cincin rasanya tambah wibawa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, empok-empok, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Kita langsung masuk gigi 3. Udah jam 10:30. Katanya acara sampai jam 10 Pak RW ini. Ini direkam. Matiin aja. Kalau mau gambar aja, suaranya jangan. Suaranya matiin, jangan streaming. Saya takut viral. Lah bener, saya emang nggak percaya. Oh enggak, gambarnya nggak apa-apa, jadi kayak orang gitu. Biarin aja. Cuman omongan saya nggak mau. Saya kurang leluasa kalau ngomong. Pakai direkam. Udah. Apa namanya, gambarnya nggak apa-apa ada. Cuman suaranya matiin aja. Di sono di belakang operator. Jangan lupa subscribe. Apa namanya itu? YouTube-nya Majelis Al-Kalam. Jangan lupa subscribe gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin para alimul ulama yang dirahmati Allah. Pada kesempatan malam hari ini di musim corona, kita ngumpul di sini, kita bela-belain. Saya dari Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat, saya datang kemari. Alhamdulillah bisa sampai juga. Semoga Allah jaga kesehatan kita, berkah maulid. Kita selain maulid juga haul.
dari guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya, angkat derajatnya, diberikan kelapangan di kuburnya. Amin ya rabbal. Pertanyaannya, ngapa kita bikin maulid, Kiai? Ngapain sih orang Tebet sini pakai bikin maulid? Orang sunatan maulid, orang kawinan, nikahan, malam mangkat maulid, nuju bulan maulid, orang lahiran nyukur rambut maulid. Yang kagak maulid cuma satu, saya nggak tahu di sini. Kalau orang mati nggak ada yang baca maulid. Betul apa kagak? Kali di sini orang mati maulid. Maulid itu lahir, mati mau orang mati. Kita udah kebiasaan sama yang namanya maulid. Orang kita udah deket sama yang namanya maulid. Maulid mausim tuduror dia ulami diba saroful anam, orang-orang tua dulu. Barzanji apa aja isinya sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maulid diadain bukan cuma sekarang di Indonesia, di Tebet bagian Tebet apa nih namanya? Timur ya? Hah? Kecamatan Tebet. Dari dulu alhamdulillah Al-Fakir pernah di Sudan 9 tahun jualan jengkol. Ngaji di sono mau guru-guru itu maulid, yang namanya maulid pas bukan hari hak maulid doang. Itu yang namanya kiai-kiai syekh-syekh bikin maulid sebulan penuh. Kagak berhenti-berhenti setiap malam. Jangan pikirin dananya dari mana. Yang namanya orang bikin maulid mah ya ada insya Allah dananya. Masih kurang nggak kayak Lukman? Kalau masih kurang amplop saya potong. Isinya jangan. Amplopnya dipotong. Jadi dari mana maulid itu udah ada di mana-mana. Kalau misalnya paman Nabi yang girang begitu Nabi Muhammad dilahirkan yang masih kecil, dibopong-bopong tuh Nabi Muhammad. Begitu dibopong-bopong, diputer-puter di Ka'bah, diliatin, senang encingnya, padahal nggak tahu bakal jadi musuhnya. Allah ringanin azabnya di kubur karena mati dalam keadaan kufur. Itu yang tadinya dibakar semua, dia punya azab ditaruh di bawah segede telapak kaki dikit, itu dibikin adem. Kenapa? Karena cinta sama Nabi Muhammad, seneng pas Nabi Muhammad lahir. Maka Al-Imam Nasiruddin Ad-Dimishqi bilang, idza kana hadza kafirun ja'adhammuhu bitabbat syada fil jahimi mukhallada ata annahu yaumal itsnaini daiman yukhaffafu anhumul adzab sururan bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi sururan bi ahmada wa mata muwahhada. Artinya apaan? Kok ini kita ngomong begini ngantuk roman ini. Ya, karena senang azabnya diringanin. Apalagi kita yang senang, biar kata dokter masih tetap mau ngadain acara begini juga. Mudah-mudahan sebab diangkatnya penyakit corona ini oleh Allah dari bumi Indonesia yang kita cintai. Amin. Terus kita ngapain maulid? Nyontoh. Bawa pulang kudu nyontoh. Kalau pulang kagak bawa nyontoh dari Nabi Muhammad, namanya maulidnya kagak bawa oleh-oleh berkah. Apa contohnya? Kata Sayyiduna Aisyah, kata Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus buat nyempurnain akhlak. Akhlak udah ada tuh. Zaman jahiliyah akhlak udah ada, cuman kurang sempurna. Datanglah Nabi Muhammad menyempurnakan akhlak manusia di seluruh alam semesta ini. Maka pulang dari maulid kita kudu tambah taat lagi nih bocah, recehan-recehan Islam, tim-tim hadroh, biar tambah deket lagi sama Allah, taat tambah sama orang tua. Itu namanya faedah maulid.
Orang tua bini biar pada tambah hormat sama suami, pulang maulid namanya itu bawa boleh-bolehan. Oh bapak pulang maulid lebih sayang lagi sama bini, lebih cinta sama anak, itu namanya pulang bawa oleh-oleh akhlak Nabi Muhammad. Kan bocah zaman sekarang, aduh ya Allah, udah banyak banget godaannya. Saya juga kalau jadi anak muda zaman sekarang nih, makanya Ustaz Lukman ngumpulin nih bagus. Sekarang udah kebanyakan hiburannya yang macem-macem, yang Instagramnya, yang TikToknya, joget TikTok, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Emak manggil budeg, emak manggil kagak aja dengerin, tapi teleponnya nyaring loncat, begitu ada. Betul bu? Disuruh beli terasi ogah, bikin instastory, lagi di kafe, lagi ngopi, menunggu senja, pala lu bau menyan. Suruh beli terasi lu kagak pergi, menunggu senja lagi. Apa aja udah banyak banget pak zaman sekarang yang perempuan. Waduh sedih, kadang-kadang kita bingung juga bagaimana solusinya. Apalagi zaman daring begini, kagak ada sekolah, tuh bocah di kamar aja dari pagi sampai sore, bagus jangan jadi ikan peda busuk. La ilaha illallah, disuruhnya susah banget tuh bocah. Ini bocah-bocah yang masih pada nanggung. Tiap hari kerjaannya, yang rada mendingan dikit dia punya motor mulu diklimisin, motor mulu dimandiin, diurusin, dia nongkrong sono nongkrong sini. Maka ada pengajian tuh cakep, kita orang tua dukung aja. Karena apa? Karena kebanyakan yang dapat menggelincirkan anak kita. Belum lagi pergaulan bebas. Ya Allah ya Karim, tuh bocah kalau dulu zaman baba-baba masih pada pacaran, dedemenan, datang ke rumah orang yang kita mau lamar, tuh perempuan datang ke rumah engkongnya, yang suruh datang kita sama temen kita, nggak berani sendirian. Betul apa kagak? Begitu nyampe sono kita bawa martabak, kalau nggak ada martabak ya zaman dulu mah ongol-ongol. Di sini ada ongol-ongol nggak? Ongol-ongol, kue lepet, apa aja yang bisa kita bawa. Kita bawa tuh ke rumah calon mertua kita. Kita mau ketemu sama perempuannya suruh gelar tikar doang di depan. Neng gelarin tikar tuh. Udah masuk lagi, kita suruh ngomong, kita mau ngelancong ngomong sama babanya. Ya Pak dulu begitu. Kalau kita nyolong-nyolong dikit tuh baba-baba kita, begitu mau ngelamar, dia masuk datang ke rumah aja ketok, dia lempar tuh jendela pacarnya. Ngapain? Kagak ngapa-ngapain. Lidi dimasukin, main tarik-tarikan lidi. Cerot. Lah coba tanya baba ente mama ente dah. Begitu doang. Pas dia tarik. Di sono yang mau dia lamar ada nongol. Lah ini siapa yang lagi tarikan sama gua? Nyainya rupanya. Zaman dulu begitu, zaman sekarang Pak ya Allah ya Karim tuh bocah. Ampun dah. Kalau dulu anak SMA baru pacaran, sekarang bocah SD AAA. Ampun dah bocah. Men Pak ilah illallah Muhammadur Rasulullah. Yang SMP naik motor boncengan, tuh bocah joknya dijungkingin lagi begini. Sengaja belum dia berangkat, dia sabunin sama dia minyakin tuh. Nonggeng dah tuh bocah naik motornya. Coba zaman dulu, biar kata udah suami istri, motornya Vespa, lurus saja, diboncengin ngiri begini. Iya. Lah sekarang la ilaha illallah masih pacaran, bocah masih pacaran. Tangannya di sini nih. Yang atuh lagi kemari tuh pacarnya. Jodoh kok bener mau digigit pacar itu. Tapi anak hadroh insyaallah enggak. Itu mah orang sono, orang Kosambi yang ada udah pindah kemari. Kalau anak hadroh enggak. Oh, anak hadroh mah tanda orang beriman nama Allah. Itu kalau diajak maksiat kagak mau. Nabi Yusuf ketika mau di hadapannya, si
Siti Zulaikha udah di depannya ditutup 7 pintu lapis, pintu 7 lapis dikunci udah. Nabi Sulaiman sebagai petugas di kerajaan itu. Zulaikha istri raja atau istri gubernur. Begitu dia masuk, Nabi Yusuf dikata begini sama Zulaikha yang cantik jelita, mau kemana lagi wahai Yusuf? Nabi Yusuf menjawab, saya takut sama Allah, saya lebih takut sama Allah Azza wa Jalla. Tuh ciri-ciri anak-anak Tebet, Kecamatan Tebet tuh begitu. Ini anak hadroh, begitu aja mak. Begitu pacarnya jalan sama pacarnya nih, karena masih punya iman, biar pacaran juga masih punya iman, dipegang tangannya sama pacarnya. Tep, astagfirullahaladzim, jangan neng, jangan neng, jangan di sini banyak orang, sono aja pojok. Iman nggak ada, susah, iman nggak ada. Setiap hari yang dilihat, makanya kata Baba nih, kalau dia followernya berapa sih? 100.000, 900.000. Lo kalah kita, ngajinya lamaan kita padahal. Masya Allah tabarakallah, kita sebarin tuh, sebarin kebaikan-kebaikan di internet. Kalau nggak masuk, yang jelek yang masuk. TikTok masuk ke TikTok, jangan lu nontonin doang tuh. Siapa sih yang lagi viral banget tuh, yang joget perempuan siapa? Mengada apa sih kawan? Siapa tuh? Mengada apa sih kawan? Biarin ada aja mah kawan. La ilaha illallah, tuh bocah siapa tahu namanya, orang Bekasi kali. Viral, masuk TV, joget. Ini anak muda udah banyak yang dapat, kagak tahu Jakarta begitu viral, masuk TV, joget, itu bagus sekali masa depannya, kagak. Bagus sekali akhiratnya, kagak. Dari mana? Anak muda yang baik adalah anak muda yang memberikan manfaat buat dunianya, manfaat buat akhiratnya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya innallaha yuhibbus syabul muhtarif. Allah senang sama anak muda yang punya visi atau inovasi. Dalam riwayat yang lain dikatakan mukminul muhtarif. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah atau Baihaqi dikatakan asyabul muhtarif. Anak muda berinovasi silahkan, cuman jangan sampai kebablasan. Maka jaga tuh anak muda, akhlakul karimah neng, pakai baju begini cakep neng tuh, tutupin aurat. La ilaha illallah, susah kita sekarang ngelak pak dari aurat pak, susah pak. Pagi-pagi kita keluar rumah, dikontrakan 10 kontrakan, ada yang nyemur baju, mana pakai celana segini, rambutnya basah, kita lihat dosa, kita kagak lihat lu itu mah. Udah susah kita ngelihat tuh, nahan-nahan begitu susah. Kalau dulu susah kita nyari yang begitu, sekarang susah kita menghindar dari yang begitu. Betul nggak? Catat, tag, jangan lupa. Susah bocah ngelihat yang dia lihat, yang jadiin panutan pak, yang dia conton dia ikutin, adenya dia ajarin yang begitu. Rusak, bapak nggak tahu mungkin HP anak kita yang masih SD lebih pinter HP-nya daripada kita. Babanya mah SMS 17 tahun kagak dibalas-balas, kagak hidup. Anaknya YouTube hidup, buat hidup YouTube. Maka ada perempuan begini, ya Allah, ini min ahlil jannah ini insya Allah. Amin. Ini perempuan begitu pakai kerudungan cakep begini, tapi orang yang pakai kerudungannya jarang-jarang kelihatan rada melengsong. Jangan dibenerin, mungkin kelihatan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak anak muda kita rubah pulang lebih taat. Orang tua manggil, tong, guru saya pernah bilang, qala Syekhuna Muhammad bin Abdullah bin Ali Muhyiddin Al-Qurasyi, guru saya Syekh Muhammad Muhyiddin
Beliau ulama besar dari Sudan, sekarang tinggal di Jeddah, Makkah Al-Mukarramah. Beliau bilang, idza turidul barakah, kalau ente mau berkah hidup ente, fa'alaika, maka ente cukup dua aja kerjain. Satu, patuh sama orang tua. Dua, taat sama guru. Beres urusan. Orang tua nomor satu, jangan di belakang-belakangin. Orang tua nomor satu. Baba ngomong, beliin rokok, sin. Di sini ada sin apa kagak? Beliin rokok, berangkat, jangan pakai entar. Emak nyuruh, berangkat. Suruh ngapain aja, berangkat. Emak baba nomor satu. Emak baba yang lebih nomor satu emak. Emak sama baba yang lebih nomor satu emak. Kalau emak nyuruh A, baba nyuruh B, kerjain omongan emak. Karena emak susah ngandung kita. Tong bang, kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Berapa tuh? Hitung apa? Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, ngandung lagi, melahirkan lagi. Berapa tuh anaknya? 5, yang 2 kembar. Ibu 3 susah ngeden, ya Allah, 9 bulan tong bang, 9 bulan, ini bukan main-main. Emak 9 bulan di perut. Sekarang orang ada yang nuntut emaknya berapa miliar. Orang gak punya akhlak tuh. Betul nggak? Itu yang lagi di viral tuh, anak nuntut baba, anak nuntut emak, kagak bakal berkah hidupnya dunia akhirat. Mau ngapain? Emang baba susah-susah dari ngurusin kita dari kecil sampai kita kenal sama agama. Islamnya kita nih, Islamnya kita semua boleh warisan baba. Ada yang di sini mau alap, boleh warisan siapa? Baba kita Islam, kita ngikut Islam. Habis itu kita ngaji, kita jadi tahu Islam. Kalau misalnya dilahirkannya dari Donald Trump, misalnya di sini ada yang Donald Trump nih, anaknya Donald Trump kali ada, bisa jadi nggak Islam. Lagi mukanya rada beda, cuma bule. Ini mah sawo-sawo awap paling. Dari bawah kita punya emak ngajarin kita, ngandungin kita. Ya Allah ya Karim, susah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya Rasulullah, siapa yang harus saya berakhlak kepada dia, yang paling harus saya berkhidmah kepada dia ya Rasulullah? Qala ummuka, ibumu, kata Rasul. Berapa tuh? Kok berapa tuh? Atu. Qala summa man ya Rasulullah, siapa lagi yang harus saya bakti? Ummuka, emak ente. Qala summa man ya Rasulullah, ummuka, emak ente. Berapa kali? 3. Qala summa man ya Rasulullah, qala abuka, baba ente. Berapa disebut emak? Berapa disebut emak? Berapa disebut baba? Babanya berapa? Emaknya berapa? Jadi satu baba. Lah ngapa jadi begini? Maka kita pulang dari sini bakti, emak, cium tangan emak. Kalau lagi takut musim corona jangan cium, cuci tangan dulu, baru kita cium tangan emak kita, babak kita. Taat sama babak, taat sama emak, berkah hidup dunia insya Allah. Yang kedua, kita pulang dari sini sebagai babak, kita kudu lebih cinta lagi sama anak, karena Nabi Muhammad SAW mencontohkan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Khairukum, yang paling bagus buat kalian manusia, yang paling mantep adalah khairukum li ahli, orang yang baik hubungannya, yang baik ngurusnya atas keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan ana adalah, kata Nabi, saya adalah yang paling bagus akhlaknya sama keluarga, yang paling bagus muasyarahnya kepada keluarga. Jangan kita kemana-mana, kalau teman-teman kita ngajak mancing berangkat, ada yang tukang mancing di sini? Ada.
Oh nggak ada kali di sini. Kampung saya masih banyak. Di sini mah nggak ada yang mancing. Nah, di sini mah nggak ada yang demen mancing, nggak ada yang demen dangdut, nggak ada di sini mah. Nggak ada yang pada doyan dangdut di sini. Di sini, biar lagi ngaji. Allah Subhanahu wa taala memberikan akhlak kepada Nabi yang mulia. Rasulullah SAW cinta sama istrinya, cinta sama putra-putranya. Bahkan ke cucunya turun Hasan wal Husain. Cintanya Nabi kepada mereka. Nabi lagi di atas mimbar, lagi ceramah, lagi khutbah Jumat. Sayyidina salah satu daripada Hasan dan Husain main di bawah. Nabi turun dari atas mimbar, mencium tuh anak cucunya. Sallallahu alaihi wasallam, dicium tuh cucunya. Cintanya Nabi ke cucunya. Bukan sembarangan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kalau ada kiai lagi khutbah, cucunya main di bawah, dia turun, kira-kira apa tuh? Romannya kiai gak ada kerjaan amat sih. Sunnah Nabi itu. Maka kita kudu semakin lagi cinta sama keluarga, lebih cinta lagi sama bini, lebih cinta lagi sama anak. Kita ajarin tuh anak kita agama, ngaji, suruh ngaji. Ada pengajian gak di sini? Katanya ada malam Jumat ya. Malam Jumat ada di sini. Malam datang pengajian di sini. Malam Jumat, malam apa lagi Ustaz? Malam Rebo, suruh ngaji. Baba masuk sorga terhalang gara-gara anaknya kagak bisa agama. Emak kagak nyuruh anak ke pengajian, bisa terhalang masuk sorga gara-gara anaknya nggak disuruh ngaji. Maka suruh ngaji. Kadang kita sih beda sama yang namanya ngaji, kurang semangat. Tong ngaji loh, ngaji Mbak, bayaran ini Mbak, bayaran mulu, kemarin habis bayaran. Enggak Pak, ini mah sekalian Mbak, mau ada maulidan ya, barang 50.000 100.000 mah Mbak kumpulin deh Pak. Wah ilah lo mahal amat tuh, Ustadz Lukman mau pergi haji itu 50.000 saya kata gitu. Ada yang begitu. Coba begitu anaknya datang dari sekolahan, Mbak laporan apa? Besok mau perpisahan ke Cibubur, ke Puncak, berapa? 500.000. Bayar apa kagak? Bayar apa kagak? Bayar, kagak ada urusan. 500.000 buat jalan-jalan je bayar, 50.000 buat agama je ogah. Ada yang begitu? Bener gak kita kira-kira begitu tuh? Lu begitu ogah. Paket dibeliin, paket daring berapa kek? Internet bayar berapa kek je bayar? Cuman aman yang beli Quran ogah. Mbak alhamdulillah Mbak udah selesai juz amma Mbak, sekarang mau ngaji Quran, jangan pakai beli tong. No, Quran abang lu masih ada tuh di bawah kolong meja. Itu Quran juz apa? Covernya udah kagak ada, kertasnya udah pada kiting, pada coklat. Ogah berat buat anak ngaji. Kenapa? Alimallah, kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Alimallah, Allah tahu bahwasanya kita ini kagak bakal semangat sama yang namanya ibadah, maka dikasih embel-embel pahala. Kagak senang kita. Emang Allah untung kita sholat? Kagak. Emang Allah untung kita zikir? Kagak. Emang Allah untung nih kita ngumpul begini? Kagak. Yang untung kita. Coba udah bayangin, begitu ibu punya bocah, bu, ibu punya bocah ibu belum mandi, main layangan aja tuh bocah, lari, bagaimana caranya biar dia mandi? Sini tong mandi, kata dia. Bocah lari, ogama. Tong sini, ntar emak beliin, kasih duit 10.000 kalau mandi. Baru tuh bawa mandi tuh bocah. Anak mandi, emak jadi wangi nggak? Kagak. Anak nggak mandi, emak kagak bau. Anak mandi, emak kagak wangi. Ngapa? Karena sayang sama anak.
Allah begitu sama kita, orang Tebet ngaji, orang Tebet ke masjid. Lagi corona begini kagak ke masjid, emang apa kagak ke masjid? Katanya corona. Ngomong lu aja kagak corona juga lu kagak ke masjid. Betul apa kagak? Kagak corona ke masjid, ke corona disalahin. Oh sini Allah bilang ngumpul, Allah bilang ibadah, Allah untung kagak, emak untung anak mandi kagak. Maka sebenarnya kebaikan ibadah tuh buat kita, bukan buat Allah. Maka ketika orang tua jaga anak baik-baik, Pak, anak perempuan wabil khusus, kalau bapak punya rezeki habis lulus kuliah, udah belum lulus kuliah juga kawinin aja. Zaman sekarang Pak beda, godaannya udah kebangetan banyak. Ya Allah ya Karim, bener dah saya mau ngomong ini asli, kagak ngambil untung sekali. Susah godaan sekarang, tanya dah anak-anak muda tuh, dia mau kemana aja ada aja jalannya. Kalau dulu baba mau nonton yang begitu-begitu lari nonton layar tancap jauh gitu. Ada nggak dulu layar tancap sini? Apa bahasanya sini layar tancap? Sama Pak, layar tancap jalan jauh tuh nyari layar tancap. Itu pulang kalau nggak diserampang sama baba, ngumpet gitu di musola biar disangkain semalam nginep di musola. Zaman sekarang yang baba tonton dulu lebih parah lagi, adanya bukan di rumah, di tangan anak kita. Betul apa kagak? Nih bocah apa aja buka bisa tuh. Kenapa? Godaannya udah luar biasa. Maka orang tua wajib hukumnya jagain anaknya. Kalau orang sini anak perawan punya, jagain tuh anak perawan. Malam-malam ada yang ngelancongin, bawain martabak, biarin kita terima, jelas-jelas aja. Lu mau apa sama anak gua? Saya mau serius Mbak. Kalau mau serius, kalau nggak pulang sana lu. Waduh, galak bener. Bawain tuh. Jangan sampai kayak di kampung saya di Grand Lake City. Grand Lake City tuh komplek deket Cengkareng, Kosambi situ. Grand Lake City tuh bocah pada ngemped aja di situ di jalanan udah kayak keong racun. Datang ke bawahnya, "Assalamualaikum Mbak, anaknya saya mau ajak jalan-jalan dulu malam minggu ya." "Kemana?" "Makan mie ayam, 15.000. Pacaran 15.000, teh botol berapa? 5.000, 20.000. Habis itu anak kita pulang jam 2 malam. Tuh perawan murah amat sih. Cuma kalau orang Tebet katanya begini, katanya, "Assalamualaikum Mbak, saya mau minjem anaknya dulu, mau jalan-jalan malam minggu." "Nggak boleh, haram." Tuh babak yang bener. Habis itu ini Mbak ada martabak, iya cuman jangan malam-malam baliknya ya. Disogok martabak habis ceritanya. Orang tua emak sebagai orang tua akhlak lebih bagus lagi. Lihat bagaimana istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jadikan siiran istri Nabi, khidmahnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Nabi butuhkan dipersiapkan. Sayyidah Khadijah hartanya dikorbankan. Sayyidah Aisyah waktunya semuanya umurnya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu kita Fatimah juga, anaknya putrinya. Maka kita ada lagu dibikin sampai sama ulama. Saduna fid dunya, pukulah. Sawfazuna fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra. فوزنا بالأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Saduna fid dunia, saya senang di dunia ini.
fauzuna fil ukhra, saya merasa sukses, merasa beruntung fil ukhra, di akhirat, bi Khadijatul Kubra, dengan bertawasul kepada Khadijatul Kubra, wa Fatimatuz Zahra, dan putrinya Kanjeng Nabi Fatimatuz Zahra. Jadi disebut sama ulama gara-gara nempel sama Nabi, gara-gara khidmah sama Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Sayyidatuna Aisyah menyedot ilmu Nabi disampaikan ke umatnya. Khadijah mempersiapkan makanan Nabi ketika Nabi sedang belum jadi Nabi, kholwah di Gua Hira, yatahannasu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kata Imam Ibnu Hajar, at-tahannus ay at-ta'abbud, yaitu beribadah di Gua Hira. Dibabain sama Sayyidatuna Khadijah ke atas, dipersiapin, dimasakin, padahal beliau orang kaya, perempuan yang paling cantik, setianya kepada suaminya. Kita udah setia belum sama suami? Bu, kita udah khidmah belum sama suami? Ayyumamro'atin, dengerin po, ayyumamro'atin matat wa zawjuha anhu radhi dakhalatil jannah. Mana-mana ada perempuan, emak-emak, nyai-nyai meninggal, suaminya rebo atas kelakuannya dan khidmahnya di dunia, pergaulannya di dunia, tuh perempuan langsung masuk surga. Gampang perempuan masuk surganya. Bakti sama suami beres, suami bakti beres, kita bakti sama suami udah surga. Tapi kalau kita durhaka sama suami, ya Allah, jangankan di dunia, jangankan di akhirat, di dunia udah belangsak kita. Suami pulang dari mana-mana, kita kagak ada dandan sekali. Tapi kalau mau kondangan, masya Allah, dempul itu 1 senti di muka, nyengir retak, saking tebelnya. Minyak wangi, baju. Suami pulang dari mana-mana boro-boro, rambut udah kayak apaan tahu kagak disisirin, daster yang derombeng dipakai, masih bau jengkol sama ikan terasi, sama ikan asin sama terasi. Gimana suami? Jangan salahin suami kalau ngopi di warung Mbak Yu. Mbak Yu, kalau Mbak Yu enak, mau apa mangga? Loh, bade tuang, akang bade tuang, ya elah. Lu coba bini kita, lu mau makan tutup saji lu buka no. Mau kopi, akang mau kopi, bade kopi, heula atuh mangga. Tuh orang Sunda begitu, jadi sopan. Lebih ini kita pulang udah kagak enak dilihat mata, kagak enak dicium, cium belah kiri bau minyak angin. Lah udah itu karena kagak ada khidmahnya sama suami. Suami bini solehah yang gimana sih? Bini solehah yang diajarin nama Nabi, yang digambarin nama Nabi, idza ra'aitaha sarrotka. Perempuan yang solehah kalau dilihat sama suami bikin suami seneng. Suami dari mana-mana ngojek, suami dari mana-mana jualan ikan cupang, ada yang jualan cupang ini ada. Emang lagi musim musim apa aja dah yang rame, segala cupang rame. Cupang pakai 250.000, saya mah bingung. Lu masih kecil saya di sawah nyerogin. Di got saya bener depan rumah saya serogin dulu cupang. Lah zaman sekarang pakai 250.000, 500.000, betul nggak? Lah apa jadi mahal begitu? Ini lagi musim. Allah buka rezeki dari jalan lain. Allah maha adil. Segala daun ngapa jadi mahal? Coba dah, daun janda bolong harganya berapa Ustaz? Harganya jutaan janda bolong. Itu udah bolong, yang ada yang mahal janda rapet. Ngapa yang bolong sih yang mahal? Iya po. Ngapa jadi mahal? Allah buka rezeki dari jalan yang lain. Segala apa tuh pohon tuh, mertua saya buat penuh dibagi-bagiin, janda bolong, janda rapet, janda sobek, apa aja tuh ada di situ. Dibuka rezeki dari jalan yang lain. Allah ma'adil.
Ini lagi musim corona begini bingung, ya Allah, rezeki duit ini kagak susah. Allah kagak bakal ninggalin kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah segala apapun daba ya dubu. Madabba itu artinya sesuatu, semua hewan yang berjalan di atas bumi namanya madabba ya dubu kalau ulama ahli tafsir. Yang meratap di bumi ini ada rizkinya. Ngapa kita manusia ada otak, ada tangan, ada kaki, apa aja kita jualin. Cicak. Mana cicak? Orang ada cicak sini. Cicak kagak ada sayapnya, rezekinya nyamuk yang ada sayapnya. Bingung apa kagak? Cicak di dinding, diam-diam datang seekor nyamuk nyamperin, datang seekor nyamuk. Mengapa kita orang beriman kagak yakin sama rizki? Mudah-mudahan rezeki kita banyak berkah rizki, amin ya robbal. Yakin kita, yakin. Maka Allah bukain tuh rezeki dari lubang-lubang yang lain. Maka Allah keluarin dari lubang-lubang yang lain supaya Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Maka emak kok biar pada bakti sama suami. Pesan saya terakhir, anak muda udah, bapak-bapak udah, emak jangan lupa bakti sama suami, sorga sama urusannya. Tapi kalau suami udah mulai genit nih, yang genit kedua 40 tahun ke atas, puber kedua, doa malam-malam, gelar sejedah. Ya Allah ya Rabb, saya lihat suami saya udah mulai baca SMS diem-diem, HP-nya udah mulai di paspor. Ya Allah, udah nggak bisa saya buka lagi, malam-malam sering ngilang. Ya Allah, ngakunya memancing tapi tahu aja lama banget pulang nggak bawa ikan. Ya Allah ya Rabbal Alamin, janganlah engkau singkirkan hati dia ke wanita yang lain, jangan nakal. Saya berniat 500.000 ini saya sedekahkan besok buat panti asuhan anak yatim, menolak bala supaya suami saya kagak genit lagi. Ya Allah, malam-malam tahajud. Rupanya suaminya tahajud juga di samping kamar, gelar sejadah jam 2. Ya Allah, bini saya mulutnya sobek banget. Ya Allah, rasanya saya nggak kuat hidup di dunia ini. Ya Allah, saya pengen kawin lagi. Ya Allah, 500.000 ya Allah saya sumbangin besok buat anak yatim. Saya niat semoga bini saya redoin saya kawin lagi. Ya Allah, sama-sama doa, beradu tuh doa di langit, mana yang lebih kuat, yang tembus yang mana. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak muda berakhlak, berinovasi. Orang tua mencintai anak muda, mengasihi anak-anak, mencintai istri. Emak sorganya di tangan baba. Almarhum kemarin engkong saya baru meninggal, nyai saya baru meninggal. Mungkin ada sekitar 10 hari yang lalu. Karena kakinya patah, pleset mau berangkat ngaji. Begitu lagi ngap-ngapan saya bilang ke engkong saya, "Kong, bilang ke emak bahwasanya engkong redo selama masih hidup." Disebut sama engkong saya tuh, "Wahai istriku, saya redo atas perkara saya di dunia." Langsung didoain sama engkong saya, nggak lama meninggal. Redoin, kita punya bini redoin. Bini capek juga ngurusin. Bini tuh sebenarnya nih kalau saya mau buka asli-aslian ini, bini tuh kagak wajib bikinin kopi kita, nggak wajib nyuci baju, nggak wajib netein anak kita. Tapi kalau netein kita wajib. Lu bocah ngapa ketawa aja sih? Lu lagi ngomongin fikih nih, buka aja kitab apa aja. Mau kitab Fathul Mu'in, Umdatus Salik, Matan Zubad, mau buka lagi kitab Majmu' Imam Nawawi, mau buka lagi kitab Muhazab, mau buka lagi kitab fikih yang mazhab yang lain, mau Su'ah Imam Syekh Wahbah Zuhaili, mau buka lagi Raudhatul Thalibin, mau buka lagi Minhajut Thalibin, kitab fikih semuanya. Kalau kita buka, istri itu kagak wajib nyuci baju suami. Istri itu kagak wajib netein anak kita. Ustadz ngapa yang begitu dibuka lagi sih segala? Kan berabe urusan. Tapi empok juga dengerin. Ini ngapa HP nyaring aja sih? Tapi empok dengerin, mak.
Suami nggak wajib beliin baju istri. Suami nggak wajib beliin motor istri. Suami nggak wajib beliin pulsa istri. Suami nggak wajib beliin apa lagi? Perkara-perkara yang dibutuhkan sama istri kecuali yang primer. Baju 1 tahun cuma 2, Idul Fitri, Idul Adha. Baju sama dalam-dalamannya itu. Itu kalau fikih, ngomong fikih. Tapi karena kita supaya rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, maka kita maafin tuh semua. Udah lu bikinin kopi, ntar gue beliin baju. Udah lu bikinin kopi, udah lu tetein anak lu tuh, udah lu. Itu karena kita cinta mawaddah warahmah. Bukan kita pikir apa aja jawabannya begitu. Kalau seandainya bini kita ngomong, saya nyusuin anak abang 5 sampai gempleh nih. Gempleh apa gempleh itu? 5, saya minta dibayar ganti itu yang 5-5-nya. Wajib babak bayar istri. Ini ngomong pikir. Tapi emak juga jangan pernah minta beliin perkara-perkara yang lain. Makan sehari cuma 3 kali. Lauknya sesuai dengan kondisi wilayah. Kalau pagi nasi uduk, tempe, jengkol, pete, udang rebon, ikan apa lagi? Pecak dan segala macamnya sesuai dengan kondisi. Itu doang yang wajib. Selain itu suami nggak wajib biayain lagi. Mau apa kagak? Mau apa kagak? Lah dempulnya gimana dempul ini? Medikurnya gimana? Kagak glowing ntar kalau misalnya keluar. Minyak wanginya belum, bedaknya belum. Maka dari itu kita saling memaafkan suami dan istri, kita saling mencintai, kita hapus yang itu semua. Ngapa sih lagi aujain yang gitu segala dibuka? Biar kita mendorong kita ini hidup berkeluarga supaya sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan barusan ada manfaatnya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan. Yang namanya lagi musim begini, saya mohon maaf juga, mohon izin langsung juga berangkat karena kebetulan di rumah ada anak mertua, Di rumah lagi ada anak mertua yaitu bini saya maksudnya ya. Saya mohon maaf apabila ada berlebih-lebih kata. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Gaya.